Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kita kali ini kita akan lanjut pada materi sebelumnya, yaitu kalau minggu kemarin kita mempelajari tentang vektor dimensi 2, sekarang kita mempelajari vektor dimensi 3. Langsung saja masuk ke materi. Vektor dimensi 3 artinya vektor yang berada pada ruang 3 dimensi. Berarti pada vektor dimensi 3 nanti terdapat sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Lanjut. Ruang lingkup vektor. Ada vektor posisi, vektor yang titik pangkalnya terletak pada titik 0,0,0. Selanjutnya ada vektor satuan, sudah kita bahas di minggu lalu, artinya adalah rumusnya adalah E sama dengan vektor A dibagi besarnya vektor A. Selanjutnya modulus vektor ini besar vektor ya. Rumusnya adalah besar vektor A sama dengan akar E kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Lanjut, kesamaan vektor. Kesamaan vektor ini, dua buah vektor dikatakan sama jika arah dan besarnya sama. Jadi juga diperhatikan ya, tanda positif dan negatifnya. Vektor negatif artinya vektor yang nilainya negatif, vektor 0 ada artinya vektor yang panjangnya 0 satuan dan arahnya tidak tentu. Lanjut. Operasi, kita sudah masuk ke operasi. Operasi penjumlahan pengurangan vektor dengan vektor. Diketahui vektor A dan vektor B. Vektor A X1 Y1 Z1, vektor B X2 Y2 Z2. Operasi penjumlahannya kita masukkan vektor A. Ini vektor A X1 Y1 ditambah X1 Y1 Z1 ditambah vektor B, dimasukkan vektor B X2 Y2 Z2, dioperasikan, berarti X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2, Z1 ditambah Z2. Operasi pengurangan, vektor A nya dimasukkan, X1 Y1 Z1 dikurangi vektor B X2 Y2 Z2, sama dengan dilihat X1 dikurangi X2, Y1 dikurangi Y2, Z1 dikurangi Z2. Lanjut, ada contoh soal dipelajari, dimasukkan dulu X-nya, dimasukkan dulu, ini kan yang dicari vektor A ditambah vektor B dan vektor A dikurangi vektor B, dimasukkan vektor A-nya, ditambah atau dikurang, dimasukkan vektor B-nya, selanjutnya dioperasikan, ketemu jawabannya. Yang vektor A ditambah vektor B jawabannya 113 atau 1I ditambah 1J ditambah 3K atau I ditambah J ditambah 3K. Terus yang operasi pengurangan jawabannya 3 negatif 7, 7, berarti 3I ditambah negatif 7J ditambah 7K. Lanjut. Operasi perkalian skalar dengan vektor, berarti yang diketahui vektor dan skalar. Skalarnya itu bentuknya C ya, konstanta. Nanti dimasukkan vektor A dikali C sama dengan C dikali vektor A sama dengan C dikali vektor A, dimasukkan X1 Y1 Z1 sama dengan ini. Lanjut, ini ada contoh soal. Diketahui vektor H sama dengan 5, 2, 4. Kita disuruh mencari 5 dikali vektor H. Berarti 5 dikali vektor H. 5 dikali vektor H-nya dimasukkan
sama dengan 5 kali 5 25, 5 kali 2 10, 5 kali 4 20, atau sama dengan 25I ditambah 10J ditambah 20K. Lanjut, ini ada tabel sin kostan untuk merujuk nanti kalau kita sudah membahas sudut pasti dipakai sudut-sudut istimewanya ini dipelajari ya, sin kos yang paling penting. Lanjut, operasi perkalian skalar. Jika sudut antara vektor A dan vektor B adalah 180 derajat, ini maksudnya adalah 0 sampai 180 derajat ya, maaf ada kekeliruan penulisan. Maka vektor A dot vektor B sama dengan, ini dibaca dot ya, titik ini dibaca dot, berarti vektor A dot vektor B sama dengan besar vektor A di dot vektor B, besar vektor B dikali cos alfa. Alfanya ini sudut antara vektor A dan vektor B. Selanjutnya, jika sudut antara vektor A dan vektor B tidak diketahui, maka A dot B sama dengan X1 X2 ditambah Y1 Y2 ditambah Z1 Z2. Lanjut, contoh soalnya, diketahui besar vektor A. Besar vektor A adalah 6, besar vektor B adalah 5, dan sudut antara A dan vektor B adalah 60 derajat. Berarti misalkan begini, ini vektor A, ini vektor B, sudutnya 60 derajat. Rumusnya dimasukkan, A dot B sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B dikali cos 60. Vektor A 6 dimasukkan, vektor B 5 dimasukkan, cos 60. Cos 60 adalah setengah. Jadi ketemu jawabannya 15. Operasi perkalian vektor cross, berarti vektor A dikroskan vektor A cross vektor B sama dengan, ini diketahui ya, A sama dengan X1 Y1 Z1, atau begini, vektor A sama dengan X1 Y1 Z1. Vektor B nya X2 Y2 dan Z2. Selanjutnya, vektor A dikroskan dengan vektor B, dan caranya seperti ini. Vektor yang I dikumpulkan dengan I, yaitu X1 X2, J dikumpulkan dengan J, berarti Y1 Y2, yang K dikumpulkan dengan K, berarti Z1 dan Z2, sama dengan, ini rumusnya. Lanjut, ini ada contohnya. Diketahui vektor A 2I dikurangi J ditambah 3K, vektor B 3I dikurangi 2J ditambah K. Kita diminta mencari vektor A cross vektor B. Kita masukkan rumusnya, yang I dengan I, J dengan J, K dengan K, lalu dioperasikan, jawabannya ini 5I ditambah 7J dikurangi K. Lanjut, sudut antara dua vektor, berarti
begini, misalkan ini vektor A, vektor B, berarti sudutnya ini alfa. A dot B sama dengan besar sudut A dikali besar sudut B dikali cos alfa. Sekarang kita cari yang cos A, kan kita cari sudutnya, berarti kita fokusnya ke cos alfa. Langsung saja A dikali B, vektor A dikali vektor B, maksudnya dibagi besar vektor A dikali besar vektor B. Kemudian alfa sama dengan arcos dikali arcos dari vektor A dikali vektor B dibagi besar vektor A dikali besar vektor B. Nanti ketemunya sudut berapa gitu. Ini ada contoh soal. Diketahui vektor A 1, 0, 0, vektor B 1, 1, 0. Carilah sudut di antara kedua vektor tersebut. Tadi rumusnya ini ya. Arcos vektor A dikali vektor B dibagi besar vektor A dikali besar vektor B. Vektor A dimasukkan 1, 0, 0 berarti 1i ditambah 0j ditambah 0k sama dengan i. Yang B dimasukkan 1, 1, 0 berarti 1i ditambah 1j ditambah 0k sama dengan i ditambah j. Kemudian kita cari A dot B, maksudnya vektor A dikali vektor B sama dengan, maaf ini ada penulisan pengetikan ya, ini bukan titik atau dot tapi dikali. Jadi vektor A dikali vektor B sama dengan 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 1 ditambah 0 kali 0, ya kan? 1 dikali 1, 0 dikali 0, 0 dikali 1 dan 0 dikali 0, jawabannya 1. Selanjutnya besar vektor A, akar dari 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan akar 1. Vektor B nya akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan akar 2. Lanjut, langsung masuk ke rumus. Berarti alfa sama dengan arcos vektor A dikali vektor B sama dengan tadi 1 dibagi besar vektor A akar 1 dikali besar vektor B, yaitu akar 2. Ketemu jawabannya arcos setengah. Lalu dikalikan akar 2 kali akar 2 biar akarnya hilang. Jadi 1 kali akar 2 dibagi akar 2 kali akar 2, 2. Berarti setengah akar 2. Setengah akar 2 ini sama dengan 45 derajat. Ya kan? Cos dari 45 jawabannya setengah akar 2 toh. Lanjut. Vektor tegak lurus. Dua buah vektor yang tegak lurus apabila hasil dot produk kedua vektor bernilai 0, karena cos 90 itu 0 ya. Maka dari itu memakai cara yang ini, tidak mencari yang vektor ya Pak, tidak mencari yang pakai rumus cos seperti sebelumnya seperti ini, tapi pakai cara yang ini. Vektor A di dot vektor B sama dengan x1 dikali x2 berarti x-nya A dikali x-nya B ditambah y1 dikali y2, y-nya A dikali y-nya B ditambah z1 dikali z2 berarti z-nya A dikali z-nya B. Nanti ketemu jawabannya. Baik anak-anak, karena pembelajarannya sudah selesai, silakan dipahami dulu materinya.
Kalau ada yang masih kurang paham bisa ditanyakan ke saya, bisa lewat WA. Sebelum saya tutup pembelajaran pada kali ini, silakan dicatat latihan soalnya, silakan dikerjakan. Kalau ada yang kesulitan silakan ditanyakan. Sekian pembelajaran dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.